Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asbai Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gus, saya mau sekolah dulu ya, pamit Aza yang sudah siap dengan seragam putih abunya. Bareng, balas Gus Ray. Apa? Berangkat bareng? Yalah, emang Gus Ray ngapain ke sekolah? Kamu lupa ya? Aza memasang wajah bingungnya. Hari ini kan aku ngajar di kelas kamu. Oh iya, lupa tapi jangan bareng lah Gus, berangkat sendiri-sendiri aja. Gak mau, aku maunya berangkat bareng. Ih kok Gus ngotot sih? Biarin, orang aku mau berangkat sama istri cantikku, ucap Gus Ray sembari menyintil hidung Aza. Gus Ray sangat suka menyintil hidung mancung Aza itu, ia sangat gemas dengan hidung Aza. Gus ini, kebiasaan nyintil hidung mulu, omelnya sembari memegang hidungnya. Habisnya aku gemes banget sama hidung mancung kamu itu. Kan jantung gue, please Za tahan salting Za. Ucap hatinya. Berangkat bareng ya sayang, ucap Gus Ray dengan memasang senyum manisnya. Aza terdiam dan menatap Gus Ray. Gak bisa, fix gue salting ini, tolong. Ucap hatinya. TR serah, ucapnya gugup. Gus Ray tersenyum. Mereka berdua sudah berada di pesantren dan menuju ke sekolah. Gus Ray memegang tangan Aza, dan Aza ingin melepaskannya tetapi tidak bisa. Lepasin Gus, ucap sembari berjalan. Gak mau, Gus. Malu tahu. Ngapain malu? Udah halal kok, ucap Gus Ray yang masih saja menggenggam tangan Aza. Bener-bener nih orang, mana diliatin para santri lagi. Ucap hatinya. Lihat deh. Gus Ray sama Aza. Beruntung banget Aza dapetin Gus Ray. Pengen di posisi Aza 5 menit bisa gak sih? Ternyata Gus Ray seromantis itu. Yah dia gak jadi suami gue. Mau digituin juga. Ini adalah ucapan para santriwati dari arah asramanya. Gus, panggil Aza. Udah napa lepasin. Diliatin dari arah asrama noh. Biarin. Aza hanya bisa menghela nafasnya. Setelah beberapa menit kemudian mereka sudah sampai di sekolah. Aza berhenti dan membuat Gus Ray bingung. Kenapa berhenti? Tanya Gus Ray yang sudah melepas genggamannya. Saya gak mau masuk kelas bersamaan. Emang kenapa? Gak mau Gus. Udah deh, ucap Aza yang langsung berlari. Za, panggilnya yang tidak dihiraukan oleh Aza. Aza langsung saja berlari dan menuju ke kelasnya sebelum Gus Ray menghampiri. Sesampai di kelasnya Aza langsung saja duduk di sebelah Nia. Kenapa Aza? Tanya Nia heran. Gak apa-apa. Pasti kamu yang ke sekolah bareng Gus Ray ya? Aza melirik Nia. Gak. Halah gak usah bong deh. Kan sekarang Gus Ray ngajar di kelas bisa aja berangkatnya bareng. Assalamualaikum. Salam Gus Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balas para santriwati. Nah itu Gus Ray. Pasti kamu bareng. Aza hanya diam dan tidak merespon ucapan Nia. Gus Ray langsung saja memulai jam pelajarannya dan menjelaskan materi untuk pagi hari ini. Ia menjelaskan dengan sangat baik agar semua muridnya mengerti dengan materinya. Gimana? Sudah paham semua? Tanya Gus Ray. Paham Gus, balas semua para santriwati. Baik, jika kalian sudah paham saya ingin bertanya kepada kalian dan saya tunjuk. Aduh mana gue gak ada yang paham lagi. Jangan sampai aku yang ditunjuk. Jangan sampai kena tunjuk. Biasanya Gus Ray kalau ngasih pertanyaan di luar Nurul dari materinya. Ucap para santriwati karena takut ditunjuk oleh Gus Ray. Za kamu paham gak? Bisik Nia. Dikit. Baik, saya tunjuk ya, ucap Gus Ray. Gus Ray langsung saja mencari salah satu dari muridnya untuk dipertanyakan, dan ia menunjuk. Aza, panggilnya. Gak kaget, pasti dia incer gue. Ucap hati Aza. Iya Gus, saya akan beri pertanyaan untuk kamu.
Awas aja kalau dikasih yang susah. Ucap hatinya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa dan surah apa yang pertama diturunkannya, ucap Gus Ray. Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dan surah pertama diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5, jawab Azza dengan keyakinannya. Gus Ray tersenyum, betul. Siapa yang ngajarin? Kok bisa pinter gini? Tanya Gus Ray. Diri sendiri, balas Azza cuek. Bukan suaminya, tanya Gus Ray yang sedikit menggoda Azza. Azza dan beserta para santriwati terkejut. Gus Ray ini ya, bener-bener gak ngerti tempat dah. Malu gue please, ucap hati Azza. Kok diem? Tanya Gus Ray. Azza melolotkan matanya untuk menyuruh Gus Ray tidak membahas itu. Gus Ray mengerti dengan kode yang diberi istrinya. Ya sudah, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cielah Azza nih ejek Nia. Apa sih kamu? Gimana Za? Jantung aman. Digituin suami sendiri. Biasa aja. Masak. Bisa diem gak sih kamu? Nia terkekeh melihat sahabatnya itu. Jam sudah menunjukkan pukul 12 kini semua murid sudah diperbolehkan untuk pulang dengan syarat salat berjamaah duhur dulu sebelum kembali ke tempat masing-masingnya. Assalamualaikum, ucap Azza yang sudah berada di rumah. Kok sepi? Kemana lagi Gus Ray, ucapnya. Saat Azza ingin masuk ke dalam kamar. Za, ucap seseorang sembari memegang pundak Azza. Astagfirullah, ucap Azza kaget dan langsung membalikkan badannya. Kenapa? Tanya seseorang itu yang adalah suaminya sendiri yaitu Gus Ray. Ih, Gus Ray ngagetin aja, kirain siapa? Kamu kaget? Ya iyalah. Padahal aku gak ada niatan ngagetin kamu. Ya tapi saya kaget. Lagian dateng-dateng gak ucapin salam dulu. Maaf, assalamualaikum. Waalaikumsalam, balas Azza. Salim dulu Za, pintah Gus Ray. Azza langsung saja menyalaminya. Nih buat kamu, ucap Gus yang memberikan sebuah kotak yang sedikit besar. Apa itu? Tanyanya. Ambil dulu, terus lihat sendiri. Azza menatap Gus Ray dan langsung mengambil barangnya. Buka, pintah Gus Ray. Isinya bukan bom kan? Tanya Azza. Bukanlah. Masak aku ngasih kamu bom? Kan bisa aja gitu. Ngawur. Ya gak lah, buka dulu makanya. Awas aja isinya bom. Azza langsung saja membuka kotak itu dan iya, isiannya adalah sebuah handphone. Azza terkejut dan senyum ketika melihat handphone itu. Gus, panggilnya. Iya, ini HP siapa? HP kamulah. Azza terkejut, beneran. Ya Za, itu aku beliin buat kamu. Beneran. Gak bohong kan? Tanya Azza terus menerus. Ya cantik. Azza merasa senang dan girang ketika Gus Ray memberikan sebuah handphone. Makasih Gus, ucap Azza yang langsung saja memeluk Gus Ray tanpa ia sadari. Gus tahu aja yang Azza mau, ucapnya yang masih memeluk Gus Ray. Gus Ray tersenyum, sama-sama, saking senengnya sampai meluk gitu ya Za. Azza tersadar dan langsung melepaskan pelukannya. Gak sengaja. Sengaja juga gak apa-apa, kan udah halal, ucap Gus Ray. Apa sih? Gus Ray terkekeh, itu udah aku isi kartu sama kuota sama udah aku atur semua. Beneran? Ya Za, kamu tinggal terima jadi aja. Makasih Gus, ucap Azza. Azza langsung saja membuka HP-nya dan melihat sementara Gus Ray tersenyum melihat istrinya yang begitu bahagia. Bentar deh Gus, ucap Azza. Apa? Ini yang di WhatsApp, kontaknya siapa? Tanyanya. Yang mana? Ini yang namanya, suami kesayangan Azza. Oh itu kontak aku. Kenapa dinamain suami kesayangan Azza? Ya gak apa-apa. Alay tahu. Biarin. Saya ganti Gus. Jangan dong Za, udah itu aja bagus. Udah ya saya ganti jadi Gus Ray nyebelin. Gus Ray menghela nafas, terserah kamu deh Za. Bentar, ada acara apaan Gus Ray beliin saya HP, tanya Azza penasaran. Gak ada apa-apa,
aku beliin kamu HP biar kalau aku lagi keluar bisa ngasih kabar lewat HP. Oh, suka kan kamu? Ya sukalah. Siapa yang gak suka dikasih HP? Tapi aku minta, kamu jangan bawa HP ke pesantren ya. Kenapa? Kan di pesantren gak boleh bawa HP Za, takutnya santriwati pada pengen bawa HP entar. Siap, saya pakai HP ini cuma di rumah kok. Ingat ya, tetap harus belajar dan rajin setoran, jangan sampai gegara HP kamu jadi teledorin sekolah sama mondoknya. Ya Gus, saya gak bakal gitu kok. Bagus. Udah ya Gus, saya mau ke kamar. Gus mengangguk dan Aza langsung saja pergi ke kamarnya. Lucu banget kamu Za, semoga secepatnya kamu bisa mencintai aku ya Za, ucap Gus Ray. Azalea, teriak gadis mungil yang berkulit putih dari arah kejauhan. Aza menengok, Nia. Aza, aku panggil kamu gak denger-denger. Masak sih, aku gak denger, balas Aza. Iya Za, dari masjid putri aku teriak manggil kamu. Maaf Nia, aku gak denger sumpah. Gak apa-apa, ada apa Nia? Aku mau nanya ke kamu. Apa? Kamu kan suka baca nih kan? Tanya Nia. Aza mengangguk. Nah, aku mau pinjem buku ke kamu. Buku apa? Buku tentang fikih yang besar, Za. Fikih? Iya, ada kan? Gak ada lah. Kok gak ada sih Za? Kan kamu suka baca buku, ucap Nia. Nia, aku itu emang suka baca buku, tapi bukan buku pelajaran. Terus buku apa? Tepatnya novel. Nia menghela nafas, kirain buku pelajaran. Kalau buku pelajaran jangan di aku. Terus aku cari kemana ya? Buat apaan sih, emangnya? Tanya Aza. Buat belajar Za, kan aku ada lomba cerdas cermat bulan depan. Keknya Gus Ray punya deh, ucap Aza. Oh iya, Gus Ray kan guru agama, pasti punya, ucap Nia. Nia menatap Aza dengan memasang wajah melasnya. Aza sudah mengetahui maksud dari sahabatnya itu. Iya, aku pinjemin, ujar Aza. Terima kasih sahabatku, balas Nia sambil memeluk Aza. Sama-sama, kapan? Dipinjemin, tanya Nia. Entar, aku harus izin dulu sama Gus Ray. Siap. Assalamualaikum, salam Aza. Waalaikumsalam, balas Gus Ray yang tengah sibuk dengan laptopnya. Aza langsung saja duduk di sebelah Gus Ray dan menatap Gus Ray hingga membuat Gus Ray heran. Kenapa Aza? Tanya Gus Ray. Aza menyalurkan tangannya, Salim, ucapnya. Gus Ray tersenyum dan menyalurkan tangannya juga. Gus, panggilnya. Gus Ray menoleh ke arahnya, iya. Gus punya buku fikih yang lengkap gak? Tanya Aza. Buku fikih lengkap. Aza mengangguk gemas. Punya, kenapa? Tanya Gus Ray. Pinjem boleh. Boleh dong, buat apa emangnya? Itu, Nia mau pinjem katanya buat belajar persiapan lomba cerdas cermat, ucap Aza menjelaskannya. Oh, boleh kan? Tanya Aza sekali lagi. Boleh, balas Gus Ray. Gus ngapain sih? Tanya Aza. Ini buat laporan untuk sekolah. Laporan apa? Siswa sayang, balas Gus Ray. Aza menahan salting ketika mendengar Gus Ray mengatakan kata sayang. Entah baginya ketika suaminya mengatakan seperti itu dia selalu saja salting. Kenapa nanya? Tanya Gus Ray. Gak apa-apa, cuma nanya aja, ucapnya menahan salting. Gus Ray menggenggam tangan Aza secara tiba-tiba membuat Aza heran hingga ingin melepaskannya. Lepas gak, ketusnya. Gak mau, balas Gus Ray yang masih menggenggam tangan Aza sambil tangan sebelahnya mengetik laptop. Apaan sih Gus, ucap Aza yang berusaha melepaskannya. Udah diem Za, aku cuma pengen sama kamu, ucapnya. Lebay. Gus Ray tidak menghiraukan perkataan Aza dan sibuk dengan tugasnya. Gus, panggil Aza. Lepasin gak? Gak mau Za, gak mau. Please bolehin sebentar aja sambil nemenin aku buat laporan, balas Gus Ray yang tidak mau lepas dari Aza. Emang bisa ngetik pakai satu tangan gitu? Tanya Aza. Bisa, asalkan ada kamu.
Aza menghela nafas. Nih Gus ya, gak tahu apa jantung gue mau copot diginiin. Mana gak mau dilepasin lagi genggamannya. Aza hanya bisa pasrah dan melihat Gus Ray yang masih sibuk dengan ketikannya itu. Ting, suara pesan masuk dari handphone Aza. Bunda sayang. Assalamualaikum, anak bunda. Waalaikumsalam, kenapa bun? Apa kabar kamu? Alhamdulillah Aza sehat-sehat, kalau bunda. Alhamdulillah sehat juga, syukurlah. Oh iya Za, minggu depan bunda mau ke sana. Ngapain bun? Ada perlu sama suami kamu? Perlu apa? Ada deh, kamu gak perlu tahu, hehehe. Bunda Red, nyebelin banget sih. Bunda ini, gugamnya. Bunda, tanya Gus Ray. Iya bunda. Bunda barusan WhatsApp saya, katanya minggu besok mau ke sini, balas Aza. Ngapain? Ada perlu sama Gus Ray? Perlu? Perlu apa? Ih, gak tahu Gus. Tanya sendiri aja deh, ucap Aza yang mulai kesal. Gus Ray hanya mengangguk dan kembali ke laptopnya, sementara Aza masih kesal karena genggamannya tidak dilepas oleh Gus Ray. Gus, panggilnya. Balas Gus Ray yang tengah benar-benar sibuk. Lepasin kek, gak mau, ucapnya. Gus Ray nih ya, saya bosen tahu. Liatin muka aku aja biar gak bosen. Yang ada tambah bosen saya. Gus Ray tak merespon keluh kesah Aza sedikit pun, ia tetap sibuk dengan tugasnya dengan menggenggam tangan istrinya. Ting, pesan masuk dari handphone Gus Ray. Gilang, Raka, apa? Lo harus kesini. Gue sibuk lang. Tapi ini penting please kesini. Iya bentar, cepetan. Red, Za, panggil Gus Ray. Balas Aza yang tengah sibuk dengan handphonenya. Aku pergi dulu ya. Sore-sore gini mau kemana sih, ucap Aza. Ada urusan penting Za. Sepenting apa, tanya Aza. Pokoknya penting, boleh kan? Aku pergi, tanya Gus Ray. Pergi-pergi aja, balas Aza. Makasih sayang, ucap Gus Ray yang menyintil hidung Aza. Apa sih? Kebiasaan, ucap Aza kesal. Gus Ray terkekeh, gemes habisnya. Aza menatap malas Gus Ray. Salim dulu, pintah Gus Ray. Aza menurutinya dan Gus Ray mencium kening Aza. Gus Ray, teriak Aza. Gus Ray langsung saja lari dari amarahnya Aza. Assalamualaikum, istriku, ucapnya sembari lari. Bener-bener dah, omelnya. Waalaikumsalam. Urusan penting apaan, tanya Raka yang sudah sampai di markasnya. Ini tentang Rio, ujar Gilang. Rio, ya, gue tadi ketemu dia di jalan, ucap Gilang. Dia berbuat apa ke lo, tanya Raka. Dia gak apa-apain gue, dia cuma bilang katanya masih dendam sama kita, terutama ke lo, ucap Gilang yang menjelaskan kepada Raka. Rio, ia adalah ketua dari Blazegang, salah satu geng motor yang setara kuatnya dengan Leon Rangers. Ketua Blazegang yaitu Rio. Dia sangat membenci Leon Rangers dan Raka, karena salah satu sebab yang membuat Rio sangat dendam padanya. Dia masih saja gak mau terima kejadian itu, balas Raka. Iya juga ya, padahal udah 7 tahun loh, ujar Lingga. Dendam bertahan sampai 7 tahun gak tuh, saut Bima. Dia buta dengan dendam makanya jadi kayak gitu, gak bisa menerima kenyataan yang terjadi di kehidupannya, saut balik Farka. Bima dan Lingga saling menoleh ke arah Farka, dan saling menatap satu sama lain. Wah, freezer kulkas bisa ngomong, ucap Lingga. Menyalah freezer kulkasku, saut Bima. Lo kira gue bisu apa? Balas Farka dengan tatapan seramnya. Terus ini gimana? Tanya Gilang. Gak usah khawatir, pesan dari gue, lo semua harus tetap waspada, takutnya dia bisa nyerang dadakan seperti dulu lagi, balas Raka. Nyerang dadakan berujung kalah wakak, saut Lingga. Ingat pesan gue, jaga diri dan tetap waspada, ucap Raka sekali lagi. Siap Pak Ketua, balas ketiganya kecuali Farka, ia hanya mengangguk. Lo mah, gak kompak, semua pada jawab, lo doang yang ngangguk, ucap Lingga.
Masalah buat lo, balas Farka cuek. Ting. Pesan masuk dari handphone Raka. Kesayangan aku, Gus. Pulang jam berapa? Salamnya mana? Hehehe lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abis maghrib za, kenapa? Gak apa-apa, cuma nanya doang. Kangen ya. Padahal cuma ditinggal sebentar. Idih ger banget. Terus kenapa nanya-nanya? Ya gak apa-apa cuma nanya aja. Mintol. Laptop aku sama berkas-berkas lainnya. Taruh di kamar ya, tadi lupa. Tanpa disuruh udah kali. Pinter banget sih istri aku ini. Makasih ya. Mau dibawain apa nanti? Martabak, roti bakar, seblak aja. Kamu ini pedes mulu. Ya udah kalau gak boleh. Ya sayang, nanti aku beliin. Level berapa? Terus yang paket apa? Paket komplit, level 3. Banyakin kerupuk seblaknya. Siap cantik. Terima kasih. Sama-sama. Ekem, senyum-senyum nih Pak Ketu. Chattingan sama siapa sih? Ucap Lingga. Mau tahu aja urusan orang, balas Raka. Pastinya sama Bu Ketua kita lah, ujar Bima. Oh iya ha, kapan Aza dibawa ke sini? Tanya Gilang. Tunggu waktu yang tepat, balasnya. Lama banget. Kita semua udah penasaran, ucap Gilang. Hoh, gue gak sabar ajakin Bu Ketu makep bareng, saut Lingga. Gila lo, ucap Gilang yang heran dengan Lingga. Bener-bener nih anak, slay banget. Bencong, saut Bima. Gue gak bencong ya. Cuma rada slay aja, balas Lingga. Idih, balas Bima geli. Gak usah ribut, ucap Raka. Bersambung.